Nah, ini untuk 3 nama. Jadi 3 nama, Anies 21,5%, Ganjar 37%, Prabowo Subianto 33%. Nah, ini di sebelah kanan adalah tren elektabilitas capres 3 nama. Ya, sekitar 4% gitu ya, sekitar 4%. Jarak yang 4% ini, Mas Saidiman, penting untuk disampaikan bahwa itu jarak yang tidak signifikan secara statistik. Karena apa? Karena margin of error-nya sendiri 3,3%, membutuhkan 2 kali dari margin of error, lebih dari 2 kali margin of error untuk dikatakan bahwa selisih antara 2 calon itu signifikan. Jadi kalau jaraknya hanya 4% begini, yang lebih tepat ya untuk dikatakan, disampaikan, atau disimpulkan bahwa ya kedua calon ini atau kedua bakal calon ini elektabilitas seimbang. Oke. Pemilih PDI Perjuangan itu 87% itu menyatakan dirinya Islam. Dari 87% itu 56% menyatakan dirinya NU. Kemudian Muhammadiyah, kemudian juga LDII, MTA, dan yang lain-lainnya. Cara pandang tentang konsepsi persatuan Indonesia atau Pancasila dengan pendekatan kultural ini bentuk Islam yang rahmat alamin, yang ukhuwah Islamiyah, insaniyah, watoniyah, itu sangat seiring dengan keinginan sebagai negara yang multikulturalisme. Ini adalah pertalian-pertalian yang sangat dimungkinkan bahwa bagaimana PDI Perjuangan sangat membidik kalangan Nahdlatul Ulama di dalam konfigurasi capres-cawapres. Hasil survei terbaru elektabilitas Ganjar versus Prabowo versus Anies di Pilpres 2024 dari 15 lembaga ketat. Berikut hasil survei terbaru terkait elektabilitas Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 dari 15 lembaga peneliti. Hasilnya, 2 nama capres yang digadang-gadang akan maju di pesta demokrasi 5 tahunan itu tampak bersaing ketat. Kedua tokoh itu yakni Ketua Umum Gerindra Prabowo dan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ada hasil survei yang menempatkan Prabowo Subianto di atas Ganjar Pranowo. Ada pula yang menempatkan sebaliknya, Prabowo Subianto di bawah Ganjar Pranowo. Sementara untuk Anies Baswedan, elektabilitasnya konsisten selalu berada di posisi ketiga dari Prabowo dan Ganjar. Seperti yang dirilis Lembaga Survei Indonesia atau LSI, hasil survei LSI pada 18 hingga 20 September, elektabilitas Ganjar Pranowo unggul dari Prabowo dan Anies. Ini bersaing 2 nama, sama kuat secara statistik, Ganjar Pranowo 25,5%, Prabowo Subianto 23,3%. Jadi secara statistik ini sama kuat, baru disusul Anies Baswedan 13,2%. Kata Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan, memaparkan surveinya secara daring Rabu, 4 Oktober. Dalam simulasi ini, responden yang tidak menjawab atau tidak tahu maupun merahasiakan pilihannya ada sebanyak 30,8%. Kemudian dalam simulasi 10 nama, persaingan ketat Ganjar dan Prabowo pun terlihat. Ganjar mendapat angka keterpilihan 26,8%, sedangkan Prabowo 26,7%. Sementara Anies Baswedan tetap berada di posisi ketiga dengan raihan angka 16,9%. Di pilihan 10 nama, Ganjar dan Prabowo sama kuat 26,8 dan 26,7. Disusul Anies 16,9%. Nama-nama lainnya di bawah 10%, ujar Jayadi. Lain hal dengan hasil survei Indonesia Survey Center atau ISC yang juga dirilis pada hari yang sama. Hasil survei ISC yang dilakukan pada 17 hingga 23 September menempatkan elektabilitas Prabowo Subianto berada di posisi puncak. Ketua Umum Partai Gerindra itu memperoleh dukungan suara 42,3%. Disusul Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan angka 33,1% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 20,4%. Namun dari hasil survei terlihat pula persaingan ketat elektabilitas Prabowo dan Ganjar Pranowo. Prabowo masih berada di puncak elektabilitas dalam simulasi 3 capres, kata peneliti senior ISC Khairul Ansari saat menjelaskan hasil survei secara daring. Hasil survei lanjutnya juga belum menemukan dampak deklarasi Anies Muhaimin terhadap elektabilitas Prabowo, Ganjar, dan Anies.
Prabowo tidak tergerus, Ganjar dan Anies masih tetap dalam posisinya masing-masing katanya. Berbeda dengan hasil survei Indikator Politik Indonesia atau IPI yang dirilis 30 September. Survei IPI ini dilakukan pada rentang waktu 25 Agustus hingga 3 September. Menurut survei IPI, elektabilitas Ganjar Pranowo unggul atas dua bakal calon presiden atau baca pres lainnya, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan berdasarkan simulasi 3 nama. Nah, ini untuk 3 nama. Jadi 3 nama Anies 21,5%, Ganjar 37%, Prabowo Subianto 33%, ujar peneliti utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi dalam siaran persnya. Terlihat dari angka elektabilitas tersebut, Prabowo dan Ganjar bersaing ketat, hanya terpaut sekitar 4%. Berikut daftar hasil survei elektabilitas Capres di Pilpres 2024 yang dihimpun tribunnews.com baru-baru ini. Lembaga Survei Indonesia. Menurut survei Lembaga Survei Indonesia, Ganjar Pranowo memuncaki top of mind pilihan presiden dengan angka 25,5%. Pada urutan kedua top of mind pilihan presiden, Prabowo Subianto menempel Ganjar dengan keterpilihan 23,3%, disusul Anies Baswedan 13,2%. Survei LS ini dirilis Rabu 4 Oktober. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September. Populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 83% dari total populasi nasional.